حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita di muka surat berapa? Oh ini dulu Pak ya, adab dulu ya. Kita masuk ke muka surat 37 dari Kitabul Adab di Al-Mustawa Salis, level yang ketiga. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, ad-darsus sadisa asyar, pelajaran yang ke-16. Wa min adabi qada'il hajah, termasuk dari adab buang hajat. An Abi Hurairah radhiyallahu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala aksaru azabil qabri fil baul. Kebanyakan majoriti dari siksaan di alam kubur adalah disebabkan oleh kencing. Ini afinya fi sababiyah ya. 37. Tayyib, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sanadnya sahih. Pastu kenapa apabila kebanyakan dari siksa di alam kubur itu disebabkan oleh kencing, terus apa berarti? Ya. Iya, yaitu apa? Sebabnya adalah karena orangnya tidak berjaga dari benda najis itu, tidak dibersihkan. Baik, makanya seandainya si penulis menyebutkan hadisnya sedikit lebih lengkap, niscaya gambarannya lebih jelas. Termasuk dari adab qada'il hajah adalah yaitu melaksanakan hadis Abi Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, apa itu? Istabri'u minal baul au tanazzahu minal baul. Ada beberapa riwayat, bersihkan diri kalian dari kencing. Fa inna aksara azabil qabri fil baul, karena kebanyakan dari siksa kubur adalah disebabkan oleh kencing. Apakah kencing tak boleh? Boleh nggak kencing? Boleh, tapi masalahnya apa? Segera melakukan istinja, yaitu dibersihkan baik-baik ya. Ahmad, Imam Ahmad. Baik. Jangan apa? Kencingnya sekarang, bersih-bersihnya nanti 2 jam sudah nanti basah itunya, seluarnya atau kain pelikatnya atau apa. Langsung dibersihkan. Lebih bagus lagi kalau apa? Ada sabun, alhamdulillah. Banyak anak lihat di masjid-masjid di sini sudah disediakan sabun di situ, di bilik airnya, bilik tandasnya itu. Masing-masing bilik tandas ada sabunnya, itu bagus, itu amal soleh membantu agar kaum muslimin bersih dari najis. Karena terkadang kalau pakai air saja mungkin apa? Perlu air yang banyak sehingga baunya hilang. Tapi dengan sabun ini sangat membantu. Dan lebih jelasnya lagi adalah hadis yang lebih terkenal dari ini, hadis muttafaqun alaih dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, seperti yang di dalam kitab apa itu, Umdatul Ahkam. Marron Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqabraini mu'adzabain. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati 2 kubur yang disiksa, maksudnya penghuninya disiksa. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amma ahaduhuma fala yastabri'u minal baul. Adapun salah satunya maka dia tidak membersihkan diri dari kencing. Yaitu kata para ulama, kata para pensyarah hadis tersebut, yaitu dia tidak berjaga-jaga sehingga kencingnya terpercik ke badannya sendiri atau ke kainnya sendiri. Kemungkinan yang kedua, la yastanzih. Makna riwayat kedua yaitu tidak membersihkan diri setelah kencing, dia tidak segera membersihkan dengan istinja atau istijmar. Istinja dengan apa? Istinja dengan apa? Bukan ya? Bukan ya? Apa? Debu ya? Istinja dengan air. Kalau yang dengan selain air namanya apa? Dengan selain air namanya apa namanya? Namanya apa?
Istirahat. Apa namanya? Ya. Iya, istijmar. Pakai seperti yang disebutkan tadi, mungkin pakai batu atau pakai kayu, pakai apalagi yang mungkin ya daun yang agak kasar-kasar, jangan yang terlampau halus. Pakai kulit lembu. Tak tahu kalau dia boleh untuk menghilangkan najis boleh aja. Lihat apa yang sesuai di situ. Pakai kaca boleh tak? Hati-hati. Dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua apa? Wa amal akhar fakana yamshi bin namimah. Adapun orang yang lainnya, yang kedua adalah dia berjalan dengan namimah, yaitu menjadi batu api, mengadu domba. Semula hubungan seseorang dengan orang lain baik, tapi karena dikasih cerita-cerita yang merusak hubungan, jadi saling benci, saling marah. Padahal hubungannya semula baik. Baik, ini adalah namimah, jadi batu api. Hadisnya diriwayatkan Bukhari dan Muslim, dan itu lebih jelas dan lebih lengkap. Tapi tak mengapa beliau memperkenalkan pada kita hadis yang lain, yaitu hadis Abi Hurairah. Perhatikan hadisnya, ini bukan untuk makan Maggi. Wah, masuk rekaman. Kita mikir ada apa makan Maggi? Bukan untuk main apa stick-stick itu. Baik, fil baul, fi di sini fi sababiyah, disebabkan oleh kencing. Tayyib, mana stafidu minal hadis? Apa faedah yang diambil dari hadis ini? Yang pertama, la yambaghi lil muslim ayyaj'ala qataratil baul tusibu siyabahu wa jasadah. Tidak layak bagi seorang muslim untuk menjadikan, yaitu membiarkan tetesan-tetesan dari kencing tadi itu menimpa pakaiannya atau menimpa badannya. Berarti diusahakan untuk segera dibersihkan. Kalaupun terkena, kalau tidak terkena lebih bagus lagi. Lihat bagaimana posisi agar tidak terpercik kembali ke badan kita atau baju kita. Hukumnya ini tadi dosa besar atau dosa kecil? Berarti dohirnya dosa besar atau kecil? Apa? Iya, dia dosa besar. Kenapa? Karena sampai ada azab kubur, ini dosa besar. Walaupun di sebagian riwayat Nabi mengatakan apa itu? Ma yu'adzabani fi kabir. Tidak disiksa disebabkan karena perkara yang besar. Tapi dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan bal min kabir, bahkan itu adalah dosa besar, yaitu tidak disiksa karena perkara yang besar menurut manusia. Orang memandang ini perkara yang kecil, perkara yang remeh, tapi ternyata ini adalah perkara yang besar, yaitu menyebabkan datangnya azab. Baik. Kemudian yang kedua, idza tasahalal muslimu bin najasat, jika seorang muslim bermudah-mudah meremehkan masalah najis, sayakunu urdatan li adzabil qabr, dia akan terancam oleh siksa kubur. Baik. Ini terutama apa? Anak-anak biasanya asal kencing kemudian asal lari, tidak membersihkan diri baik-baik dan seterusnya. Pernah dulu waktu anak sedang ada tugas di suatu tempat sana, ada anak kecil baru habis kencing langsung lompat naik ke belakang, langsung tercium apa? Ini bukan bau bakarot nih, bukan bakarot. Ya bau kencing anak-anak. Waduh. Baik, harusnya apa? Segera dibersihkan dulu, baru bermain kah atau apa. Baik, kita lihat takwim penilaian yang pertama. Hal taj'alu qataratil bauli tasqutu ala siyabik. Apakah Anda membiarkan tetesan-tetesan kencing itu menimpa, menjatuhi pakaian Anda? Qataratil tasqutu ala siyabi, bukan pakaian orang lain, pakaian saya. Baik, apa artinya? Kencing itu Jatuh di baju saya. Baik. Yang kedua, limadza takhtaru makanan rahwan idza arata antabul. Apa arti rahwan? Rahwan artinya adalah yang gembur atau lembut, bukan tanah yang keras.
Tanah yang keras solban, yaitu lantai. Yaitu kalau kencing jangan ke lantai. Karena apa? Ya tahu sendiri. Nanti ada hukum Newton. Ya ada aksi ada reaksi. Wah, nanti ada lantunan. Tapi tempat yang gembur, yang lunak mungkin apa? Ya tempat-tempat di tanah-tanah yang air cepat meresap itu. Jadi pertanyaannya, kenapa Anda memilih tempat yang lunak apabila Anda ingin kencing? Jawabannya berarti karena apa? Boleh pakai bahasa Melayu atau bahasa yang lain, ya? Ya, agar tidak terpercik, agar senang terserap dan seterusnya, terserap ke dalam. Baik. Tapi jangan lupa, jangan asal apa? Kencing di lubang-lubang di tanah. Dikhawatirkan itu tempat hewan-hewan yang malang, kasihan atau yang lainnya. Yang ketiga, udkur wahidan min asbabi adzabil qabr. Sebutkan satu dari sebab siksa kubur. Oh ya. Iya, yaitu terkena kencing. Bukan karena kencing, kita semua kencing, perlu. Tapi terpercik kencing, terpercik apa? Najis. Ada siapa yang tahu sebab yang lain? Sebab yang lain? Namimah. Iya, namimah, yaitu mengadu domba. Kalau mengadu lembu sama enggak? Sama aja ya, ini istilah aja. Ada lain yang menyebabkan siksa kubur, apalagi siapa yang tahu? Tapi nggak disebut tadi ya di sini ya. Apa? Sama, batu api sama dengan namimah, mengadu domba. Mungkin pernah didengar siksa kubur sebabnya apa? Tidak mampu menjawab azab kubur, tidak mampu menjawab pertanyaan kubur. Oh betul. Apalagi? Apa? Kalau ada yang susah ya pakai ini. Gimana? Iya, kedurhakaan, kemaksiatan juga menyebabkan azab kubur. Toyib. Dan juga apa? Sabus salaf, hadisnya sahih, mencaci maki salaf, itu akan menyebabkan orang terkena azab kubur. Ya? Ya? Iya, jelas kalau orang kafir betul. Ya namanya orang kafir, orang munafik, orang fajir yang dalam hadis itu yang tidak mampu menjawab pertanyaan di alam kubur, dia akan terkena azabul qabr. Ya? Dan apalagi yaitu al-ghulul, yaitu corruption. Korupsi menyebabkan azab kubur. Nah, makin banyak korupsi ya hati-hati. Apa? Walah susah. Apa? Scammer, iya suka menipu, betul. Suka menipu, membuat kedustaan yang tablughul afaq, kedustaannya mencapai ke seluruh pelosok dunia. Nah, itu menyebabkan azab kubur seperti di dalam hadis Samurah bin Jundub. Kalau makan khinzir itu termasuk berarti siksaan kubur. Tak tahu kalau masalah makan khinzir, makan apa itu yang haram, tak tahu. Termasuk juga apa makan riba. Ayo, itu sebagaimana dalam hadis Samurah bin Jundub, orang yang makan riba akan terkena azab kubur. Hah? Judi dalam hadis Samurah tak disebut. Tak tahu kalau dalam hadis-hadis yang lain mungkin, cuma yang anak tak tahu. Tapi bukan berarti boleh judi. Ya, tadi durhaka kepada orang tua sudah masuk ya. Ya. Rasuah tak tahu, tak disebut. Wallahu alam, kalau mungkin di dalam dalil yang lain tak tahu. Baik, termasuk apa berzina, itu menyebabkan azab kubur seperti dalam hadis tadi juga. Dan juga apa sengaja tidur dari sholat wajib. Sengaja, kalau tidak sengaja dibangunkan pun tak sadar karena memang keletihan, bukan karena menyengaja, itu lain. Tapi kalau yang sengaja itu terkena azab kubur, kepalanya dihantam sampai dihempuk dengan batu besar sampai pecah sampai hari kiamat, dalam hadis di riwayat Bukhari itu. Bukhari Muslim sebenarnya ya. Tak tahu kalau di dalam hadis itu tak disebut. Baik, ilahuna wallahu a'lam.